Saya belajar sesuatu yang saya pikir ini semua kita harus merenungkan. Hampir semua dosa berkaitan dengan dusta. Hampir semua dusta, hampir semua kejatuhan atau hampir semua tindakan dosa itu ada hubungannya dengan kebohongan. Dan hampir semua dosa selalu membawa risiko penderitaan. Mari kita mencoba menelusuri asal-usul kejatuhan. Saudara masih ingat Kejadian pasal 3? Ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang dibuat oleh Tuhan Allah. Ular itu bertanya kepada perempuan itu, yaitu Hawa, apakah Allah benar-benar melarang kalian makan buah-buahan dari segala pohon di taman ini? Waspadai pertanyaan yang mempertanyakan firman Allah di dalam benak saudara. Karena semua kejatuhan dimulai Anda mempertanyakan kebenaran firman yang ada di otak saudara. Ketika otak saudara mulai mempertanyakan kebenaran, itu tanda bahwa Anda sedang meragukan. Sebab orang yang sudah yakin kepada kebenaran, dia tidak akan pernah mempertanyakan lagi kebenaran itu. Jadi kalau saudara kok masih, benar gak ya? Apa benar Tuhan berkata seperti ini? Nah, ini pintar-pintarnya iblis. Dengar, iblis dari dulu sampai sekarang memiliki strategi yang sama. Membuat Anda meragukan firman dengan mengungkit-ungkit benar atau tidak. Benarkah Tuhan mengatakan begini? Waspadai saudara, kalau saudara sudah mulai mengungkit-ungkit kebenaran firman dan mencoba untuk menjadi ragu, disitulah Anda akan mengetahui betapa Anda tidak punya pegangan yang kuat dalam kebenaran firman. Dan ketika orang ragu, Anda menjadi makanan empuk kuasa kegelapan. Keraguan adalah ladang yang subur untuk dosa. Jadi pada waktu Anda meragukan kebenaran firman, bahaya sekali. Nah, ini yang saya dan saudara harus waspada. Cara iblis itu pintar sekali. Namanya juga orang licik. Dia dibilangkan ular adalah binatang yang paling licik. Nah, kalau boleh saya menggunakan ini alegori, sebetulnya dia sedang mau menggambarkan iblis adalah makhluk yang paling licik. Saking liciknya kadang-kadang kita tidak bisa tahu bahwa kita sedang ditipu oleh dia. Apakah Allah benar-benar melarang kalian makan buah-buahan dari segala pohon di taman ini? Apa kata Tuhan kepada kepada Adam, saudara? Kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan buah ini, pasti kamu akan mati. Ada kata pastinya, saudara, kalau saudara membandingkan. Tetapi apa kata di sini? Hawa menjawab, kami boleh makan buah-buahan dari setiap pohon di dalam taman ini. Jawab perempuan itu, kecuali dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah melarang kami makan buah dari pohon itu ataupun menyentuhnya. Jika kami melakukannya, kami akan mati. Pastinya dihilangkan oleh Hawa. Ketika pasti sudah tidak ada lagi, maka keraguan adalah hasilnya. Karena orang yang ragu artinya tidak punya kepastian. Nah, saudara-saudara, iblis langsung menyambut kalimat itu ketika Hawa sudah mulai ragu karena menghilangkan kata pasti. Ular itu menjawab, oh itu tidak benar. Apa yang dilakukan oleh iblis coba? Oh itu tidak benar. Oh itu tidak benar. Memutarbalikkan kebenaran. Atau membuat Anda ragu terhadap kebenaran. Atau Anda dibuat menolak kebenaran. Kalian tidak akan mati. Allah mengatakan itu karena dia tahu jika kalian makan buah itu, pikiran kalian akan terbuka. Kalian akan menjadi seperti Allah dan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Jadi diputar balikkan, saudara. Jadi
Sama strateginya sampai sekarang, iblis mencoba untuk memutarbalikkan demi Anda segera mendapatkan kesan, oh saya untung, kalau saya melakukan ini saya untung. Kamu akan menjadi seperti Allah. Justru kamu akan menjadi, bukan diciptakan menurut gambar dan teladan Allah, menjadi seperti Allah. Strateginya masih sama, ya kan? Tetangga kanan saudara selingkuh, sebelah kiri selingkuh, depan selingkuh, belakang selingkuh, di kantor selingkuh. Kemudian otak saudara mulai muter, wah kok sudah mulai ada tren selingkuh ini. Kemudian saudara mendengar firman Tuhan bahwa di dalam firman Tuhan yang namanya selingkuh, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian di dalam kitab Malaki dibenci oleh Tuhan. Dan semua yang dibenci oleh Tuhan haram. Dan kalau itu dilakukan, maka dia akan ditampar oleh kotoran katanya. Menurut kitab Malaki, Tuhan akan menampar imam-imam ini dengan kotoran di depan umum. Artinya dipermalukan. Iblis akan putar otak saudara. Oh enggak, saya melihat kok dia selingkuh kelihatan bahagia. Ya kan? Dia selingkuh malah sekarang rezekinya banyak. Oh dia selingkuh malah seperti biasa-biasa aja. Oh ini tren kok. Nah, saudara, kalau saudara tidak hati-hati dan tidak punya pegangan yang kuat kepada kebenaran, Anda akan dibuat oleh iblis untuk percaya kepada kebohongan yang dianggap benar karena suara mayoritas mengatakan 1 dari 2 laki-laki selingkuh di dunia ini. Jadi kalau kita tidak selingkuh, kita ketinggalan zaman. Nah saudara, itulah yang dilakukan oleh iblis. Sama dalam segala hal, misalkan korupsi. Misalkan saudara mengambil atau berbohong. Saudara, bohong demi kebaikan tidak apa-apa. Oh, ibu saya dulu pernah bilang, tukang bank teko ngomong, makmu ning pasar, yo. Nanti kalau bank datang bilang, ibu lagi ke pasar, oh ibunya ada di kamar. Tapi kalau itu sering dikatakan, ibu sedang melatih anaknya berbohong demi kebaikan. Jadi sedikit banyak, akhirnya anak itu, kalau saudara pernah disuruh begitu? Berbohong demi kebaikan untuk orang tua saudara? Ya kan? Pernah kan? Secara tidak langsung kita mengatakan, oh bohong untuk kebaikan is okay. Ya kan? Padahal bohong adalah bohong. Tapi karena kita sudah dilatih untuk berbohong demi kebaikan dan seolah-olah tidak merasa bersalah, itulah yang kita sebut dengan true lies. Kebohongan yang kita benarkan karena sering kita lakukan. Nah, secara tidak sadar kita sedang meragukan atau menihilkan kekuatan firman Tuhan. Waspada. Waspada karena semua dosa ada kaitannya dengan kebohongan. Ketika Anda percaya kepada kebohongan atau Anda berbohong, Anda akan menuai hasilnya. Ada dampak dari setiap kebohongan yang kita lakukan. Saya pernah berbohong, saudara pernah berbohong, jujur. Dan kita pernah menuai dari kebohongan itu. Menuai hasil yang tidak baik dari kebohongan. Minimal kalau saudara peka, waktu saudara bohong, saudara akan terganggu tidurnya karena hati nurani saudara menuduh. Berbahagialah kalau hati nuranimu masih menuduh bahwa engkau melakukan sesuatu yang salah. Sebab kalau hati nuranimu sudah tidak main lagi, waktu ada perilaku bertentangan dengan keyakinan, maka nuranimu sudah tumpul. Orang yang nuraninya sudah tumpul bisa membuat imannya kandas, kata Rasul Paulus. Maka orang-orang yang sudah tidak takut berbuat dosa, orang yang sudah tidak malu berbohong, orang yang bahkan tidak merasa dirinya berbohong. Ada orang yang tiap hari berbohong tidak merasa dirinya bohong. Wow, malah mengatakan, Pak kalau saya tidak bohong hari ini kepala saya pusing-pusing. Nah orang ini hati nuraninya sudah tumpul. Ini saudara-saudara kalau sudah sampai di titik itu sangat berbahaya. Karena kebohongan itu adalah awal dari semua kejatuhan. Jadi waspadai ketika Anda sudah sedikit banyak mendengarkan, oh enggak apa-apa Hawa. Justru kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah itu terjadinya di mana? Argumentasi itu terjadinya di mana?
keputusan itu terjadinya di mana? Terjadinya ada di pikiran. Maka Joyce Meyer bilang, pikiranmu adalah lahan pertempuran. Lalu bagaimana caranya supaya pikiran kita ini sehat, punya kekuatan untuk melawan kebohongan? Masukkan yang benar. Mengapa Anda percaya yang bohong? Karena Anda tidak punya yang benar. Ya kan? Ketika Anda tidak punya pegangan yang benar, orang tidak tahu mana bohong, mana benar karena tidak tahu kebenaran. Salah satu tugas kita, Bapak Ibu Saudara, terutama tugas para pria adalah membangun border, membangun batasan. Itulah tugas kelima yang diberikan Allah kepada Adam. Sebelum Allah memberikan Hawa dalam hidupnya, Allah memberikan Adam sebuah tugas, membangun border. Bagaimana? Adam, kamu boleh makan semua yang ada di sini, tapi buah itu jangan kamu sentuh, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu sentuh, kamu pasti akan mati. Tuhan bilang ini border. Kamu boleh yang lain-lain, tapi dalam hidup ini ada border. Ada batasan. Suami-suami Anda punya batasan. Ya kan? Saya kemarin membuat lelucon sedikit, jangan pernah. Ada 5 jangan pernah untuk suami. Jangan pernah menghina istrimu di depan keluargamu. Jangan pernah meremehkan istrimu di depan teman-temannya. Jangan pernah melupakan hari ulang tahunnya. Jangan pernah membiarkan dompetnya kosong. Dan jangan pernah menggandeng istri orang lain. Ya. Apa artinya? Harus ada border. Border itulah yang membuat kita menyaring yang ini boleh atau tidak boleh. Di dalam perjanjian lama, salah satu tugas kita harus membangun pagar supaya rubah tidak masuk ke kebun anggur saudara. Karena ketika ada rubah diizinkan masuk ke kebun anggur saudara, waspada saudara, bahaya sekali. Anda mengizinkan mantan pacar istrimu tinggal serumah dengan kamu, bodoh. Ya kan? Jangan pernah izinkan mantan pacar masuk di Facebook, saudara. Apalagi WA, ya kan? Blok semuanya, diblok. Ya. Atau mungkin orang yang bukan mantan pacar, pernah naksir saudara tapi belum kesampaian. Ya kan? Itu bahaya sekali karena namanya manusia dalam keadaan kepepet bisa menghalalkan segala macam cara. Kita ini kalau malam sering melihat istri Ramadan atau apa itu film di Indosiar itu. Itu istrinya isi filmnya selingkuh, 2 istri, 2 suami kayak begitu saudara. Dan saya sebetulnya tidak suka itu karena secara tidak sadar film itu sedang menghalalkan perselingkuhan. Tetapi ada pelajaran-pelajaran yang saya lihat ini bodoh, ada suami yang bodoh ya kan. Saya melihat ada wanita-wanita itu dalam keadaan kepepet, dia bisa pura-pura main sandiwara, pura-pura pingsan supaya ditolong ya kan. Pura-pura macam-macam saudara. Jadi jangan sampai karena kita tidak punya border, akhirnya kita terjebak sendiri dan akhirnya kita jatuh dan akhirnya kita sengsara dan akhirnya kita menderita. Karena upah dosa adalah, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memulihkan Adam dan Hawa, tetapi risikonya dari dosa tetap ada. Tuhan memaafkan saudara, Tuhan mengampuni dosa saudara. Tapi jangan lupa setiap kelakuan punya risiko dan kita harus menanggung risikonya. Kebohongan selalu membawa risiko. Nah yang paling parah menderita risikonya bukan yang dibohongi. Anda yang membohongi. Jadi waspada dengan kebohongan. Lalu tugas kita bagaimana saudara? Tugas kita setiap hari adalah memasukkan hal-hal yang bisa membuat kita mengcounter kebohongan. Waspada ya, di otakmu itu ada ratusan bahkan ribuan true lies. Kebohongan yang dianggap benar.
Ada saudara-saudara, kalau kita mau jujur kita semua pernah, ya kan? Yang itu membuat Anda cripple, melumpuhkan saudara. Contoh, dari kecil saudara bilang, kamu ini tidak akan bisa berbuat apa-apa, kamu tidak akan bisa berhasil. Kamu lahir Jumat Kliwon, itu sial. Ya, kamu tidak bakalan bisa. Kamu ini produk yang gagal, tahu nggak? Mama, papa tidak merencanakan kamu sebetulnya. Nah, kalimat itu saudara, itu bisa dipercaya karena diulang-ulang. Apa yang diulang-ulang yang sebetulnya bohong bisa dianggap benar. Itu namanya true lies. Benny, kamu tidak bisa. Kamu mantan narkoba, mana bisa berhasil? Tidak bakalan. Dan kalau kamu percaya, kamu sudah kemakan oleh true lies. Ya kan? Kamu hitam kecil begini banyak jerawatnya, bagaimana bisa berhasil? Itu intimidasi yang datang dari kebohongan. Nah, Anda baru bisa menghadapi kebohongan kalau Anda punya kebenaran. Maka masukkanlah kebenaran sebanyak-banyaknya untuk meng-counter kebohongan. Maka dengarkanlah kata Rasul Paulus, saudara-saudara, jadi semua yang benar, semua yang adil, semua yang bijak, semua yang suci, semua yang murni, semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah itu. Tidak ada cara lain, karena ini kan sudah yang namanya true lies itu sudah nyantol di sini. Ini waspadai saudara-saudara. True lies atau kebenaran yang kita atau kebohongan yang kita anggap benar yang sudah menyatu dengan hati kita, itu susah dilepaskan. Susah. Ibaratnya udah terrajut rapi di dalam bawah sadar, itu sudah mendikte saudara-saudara. Kalau saudara dibesarkan dari orang tua yang suka mukul, saudara lihat sendiri bapak memukul ibumu, secara tidak sadar saudara sedang dilatih, oh mukul is okay. Akhirnya saudara main pukul dengan istri. Dan itu sudah reaksi saudara, itu sudah ada di dalam. Ada masalah sedikit pukul, masalah sedikit pukul. Karena mukul is okay. Padahal itu bohong. Itu tidak benar, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, aku membenci kekerasan dalam rumah tangga. Baca kitab Malaki. Kalau itu terjadi, pasti ada resiko yang terjadi dengan saudara. Ya kan? Oh, seks di luar nikah yang penting tidak ketahuan. Tidak masalah, semua juga melakukan seperti itu. Ya kan? Akhirnya saudara melakukannya. Tidak apa, tidak ketahuan. Pak Paulus juga tahu kan bisa ditipu. Yang penting diberkati. Yang ditipu tidak masalah saudara. Yang menipu yang masalah. Yang berbohong yang bermasalah. Karena kebohongan selalu membawa risiko penderitaan. Lihat saja. Tuhan mengampuni tetapi risiko harus ditanggung. Maka jangan macam-macam dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan membuat border, membuat batasan itu untuk kebahagiaan saudara. Saudara, itu rambu-rambu lalu lintas dibuat bukan untuk menguntungkan Polantas. Yang diuntungkan adalah saudara yang mentaati. Kalau saudara melawan, saudara melanggar, yang mati bukan yang buat peraturan. Yang mati yang melanggar peraturan. Sama, yang menderita adalah Anda yang melanggar kebenaran. Maka guard your heart. Jaga hatimu, jaga pikiranmu. Amin. Haleluya. Jangan macam-macam dengan bagian ini, saudara. Maka sensitiflah dengan apa yang disebut dengan kebenaran. Jangan macam-macam. Kita semua belajar, saudara. Dan kita harus mewaspadai hati kita ini. Hatimu tuh licik. Kitab Yeremia yang mengatakan hatimu licik. Saking liciknya ini, Anda tidak tahu kalau Anda sedang ditipu oleh hatimu sendiri. Maka waspadalah. Waspadai hati saudara, karena dari sana mengalir kehidupan. Saudara mungkin bingung apa hubungannya antara pikiran, perasaan, kehendak, dan hati. Hati itu adalah tempat ketiga ini. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu tempatnya ada di dalam hati. Namanya baskomnya itu atau tempatnya itu hati. Jadi waspadai pikiran, perasaan, dan kehendak saudara. Terutama pikiran, karena pikiranmu
itu langsung berhubungan dengan perasaanmu dan berhubungan dengan kehendakmu. Jadi kalau saudara tidak bisa memiliki kebenaran di dalam pikiran, Anda akan jadi korban dari pikiran. Saya sudah jadi korban, makanya saya mau belajar mengajarkan ini. Saudara, dulu saya paling takut diomongin orang dulu. Karena saya merasa tidak aman karena takut ditolak. Dari kecil saya bertemu. Tapi sekarang setelah saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya belajar. Hidupku tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidupku ditentukan oleh apa kata Tuhan. Maka mau seperti apa? Lebih mendengarkan apa kata Tuhan atau mendengarkan apa kata orang? Nah sekarang saya heran sendiri. Orang mau ngomongin saya tidak begitu masalah. Saya bisa tidur nyenyak, dulu nggak bisa. Bahkan malaikat ngomongin saya tidak masalah. Selama Tuhan saya masih berpegang kepada apa kata Tuhan. Kalau tidak, saudara tidak bisa tidur, waspadai. Sebaik-baiknya saudara masih diomongin orang. Pak Jokowi aja diomongin orang. Yesus saja masih digosipin. Iya kan? Dia masih difitnah loh Yesus. Apa salahnya Tuhan Yesus? Jadi kalau saudara belum seperti Tuhan Yesus kok diomongin banyak orang, masuk akal. Ya Pak Rudi. Bagaimana? Setuju? Iya setuju. Artinya gini, kebenaran itulah yang akan membentengi Anda. Karena ketika Anda punya kebenaran, hidup di atas kebenaran, akhirnya kebenaran itu yang oleh Rasul Paulus, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah hidupmu. Bagaimana caranya? Hiduplah di dalam kebenaran Allah. Damai sejahtera Allah. Kalau saudara membaca dalam kitab Filipi, sebelum ayat tadi yang mengatakan, jadi semua yang murni, semua yang baik, semua yang dapat didengar, pikirkanlah itu. Sebelumnya ada ayat, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia maupun akalnya Allah, akan memerintah hidupmu kalau apa? Kalau kita bisa memasukkan yang benar, yang dari Allah. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pikiran kita yang paling bertanggung jawab untuk menjaga adalah kita sendiri. Maka jangan sampai damai sejahtera yang Allah berikan dalam hidup kita hilang gara-gara sepele. Gara-gara masalah ada orang ngetawain saudara waktu saudara lewat dan orang itu tidak saudara kenal. Kemudian sepanjang hari saudara marah-marah. Kenapa dia mentertawakan saya? Apa salah saya apa? Kenapa dia mentertawakan saya? Saudara, orang itu mentertawakan saudara bukan karena dia mentertawakan saudara karena ada yang aneh dengan saudara. Orang itu gila. Karena dia gila tiap hari dia ketawa dia. Jadi jangan cepat saudara tersinggung melihat orang ketawa. Dia bukan mentertawakan saudara, dia gila. Nah, kalau Anda tidak mengcounter, kemudian Anda percaya apa Anda yang rasa, apa yang Anda lihat, Anda jadi korban dari kebohongan. Itu maksudnya. Jelas ya? Ada orang yang kasih tahu Bapak tiap hari diomongin loh. Saya bilang, saya bersyukur kepada Tuhan. Masih diomongin orang. Ya kan? Artinya masih ada sesuatu yang penting dalam hidup saya kok sampai orang pada ngomongin. Ambil positifnya. Haleluya. Karena kalau saya benar, kalau saudara benar, kebenaran itu akan membela saudara. Nanti pada waktunya semua akan disingkapkan. Dan saya sudah melihat Contoh yang paling jelas ada orang yang ngaku itu dengan saya, Pak, selama ini saya ketipu. Ternyata saya mengamati hidup Bapak tidak seperti apa yang saya dengar. Dan mulai sekarang saya mau menopang pelayanan Bapak. Loh, saya jadi kaget. Saya jadi tahu Pak sekarang bahwa Bapak pernah tidak suka dengan saya. Saya pikir selama ini Bapak suka dengan saya. Saudara, dalam hidup ini kita akan ketemu dengan begitu-begitu. Nah, nanti saudara akan memimpin, nanti akan mengembalakan jemaat yang sedang mengembalakan jemaat.
Saudara harus punya senjata untuk melindungi pikiran saudara. Karena bahagia tidak bahagia semua dari pikiran. Jangan hal-hal kecil yang terjadi di sekitar Anda sampai akhirnya membuat Anda kehilangan damai sejahtera. Pak John Maxwell berkali-kali mengatakan hidup ini 10% apa yang terjadi kepada Anda. 90% respon Anda terhadap apa yang terjadi. Kalau Anda tidak punya kebenaran untuk membuat keputusan meresponi, waduh bahaya sekali. Pak Rudi maju ke depan. Saya kasih contoh. Ya kan? Kalau saya tiba-tiba ketemu dengan Pak Rudi, tanpa ngomong langsung saya mengatakan, misalkan ini, ya kan? Kejadiannya hanya hitungannya detik. Apa yang ada di benak Pak Rudi? Kalau ketemu dengan orang yang tidak dikenal, tiba-tiba mencabut itu, apa yang ada? Dia bisa marah, ya kan? Pulang-pulang dia masih mikir, apa itu orang itu? Apa maksudnya dia? Sepanjang hari dia bisa mikir, untung aja saya mempukul dia tidak jadi pukul. Tapi apa maksudnya? Sepanjang hari, kejadiannya hanya hitungan detik. Respon terhadap apa yang terjadi bisa berhari-hari. Itu maksudnya 10 menit yang terjadi what happen in you mengundang 90% what happen. Seperti what happen in you itu 90%-nya, what happen to you itu 10%-nya. 10%-nya adalah ada orang yang narik. Yang menentukan adalah apa yang terjadi di dalam dirinya Pak Rudi. Mau apa? Kabar baik, Anda tidak mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan orang terhadap Anda. Anda tidak perlu mempertanggungjawabkan omongan mereka, gosip mereka, fitnah mereka, perlakuan mereka. Yang Anda pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, apa yang terjadi di dalam hati Anda. Tepuk tangan. Tetapi respon kita sangat tergantung dari kebenaran kita. Nah, Anda tersinggung, kemudian Anda marah-marah. Ya kan? Kemudian setiap kali ketemu dengan itu, saudara begini. Saya tidak mau ngomong dengan dia. Ya kan? Kamu mau apa? Akhirnya hari-hari Anda satu kantor, Anda tidak bisa berdamai dengan yang lain karena Anda panas hati. Hari itu Anda kehilangan damai sejahtera yang melampaui segala akal gara-gara membiarkan kebohongan masuk dalam hati saudara. Dan diproses oleh true lies yang saudara izinkan. Waduh, saudara sayang sekali. Maka saya mau mengajak saudara, jangan sampai Anda jadi korban. Saya pernah menjadi korban itu, makanya saya kasih tahu. Jangan izinkan hal-hal yang sepele mengganggu damai sejahtera Tuhan. Istilahnya begini, kalau ada tikus sembunyi di kamarmu, untuk membunuh tikus tidak usah bakar rumah. Ngerti maksudnya? Masalahnya hanya tikus sembunyi di kamarmu. Bunuhlah tikus dengan cara tutup pintumu, ajak anak-anak SPPT bawa sapu, ya kan? Kejar itu tikus, nggak usah rumahnya dibakar. Kalau itu hanya masalah kecil, jangan sampai Anda meresponi sampai semua satu rumah kena getahnya. Sehingga semua jadi merasakan kekacauan gara-gara kau membiarkan hatimu kacau. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, belajarlah kita memfokuskan mana yang penting, mana yang matters, mana yang perlu diperhatikan, mana yang harus dikasih makan. Jangan semua harus ditanggapi, saudara. Amin. Oh, kalau Yesus menanggapi semua apa kata orang, dia stres dari dulu tuh. Dalam hidup ini, border. Dan salah satu yang membuat Anda punya border, masukkanlah kebenaran demi kebenaran demi kebenaran demi kebenaran. Kabar baik, berkali-kali di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mengatakan, dan Allah mengetahui pikiran kita, pikiran manusia. Bahkan yang membuat Allah pernah marah dan menghabisi dunia ini dengan air bah karena dia mendapati pikiran dan perilaku manusia jahat. Dan Allah memilih Nuh dan keluarganya untuk menjadi agen keselamatan pada waktu itu. Jadi saudara-saudara, kualitas hidupmu sangat tergantung dari kualitas pikiranmu.
Amin. Mari kita akan mengucapkan sama-sama. Kualitas hidupku tergantung dari kualitas pikiranku. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Kualitas hidupku. Ada segmen khusus dalam bukunya Pak John Maxwell di mana kita harus mengelola cara berpikir. Karena masing-masing orang cara berpikirnya beda-beda. Kita harus punya pola berpikir yang baik. Ini contoh. Kalau saudara mendengar sesuatu, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tuhan kasih kita 2 telinga 1 mulut. Ngerti maksudnya ya? Mengapa tidak 2 mulut 1 telinga? Mengapa 2 telinga 1 mulut? Supaya kita banyak mendengar, sedikit bicara. Dan kalau kita mendengar dari kanan, tolong dengar dari kiri juga. Supaya seimbang. Jangan sampai akhirnya belum di-counter, belum dikonfrontir, belum dicek kebenarannya. Kita sudah kemakan apa omongan orang yang mungkin adalah kebohongan. Sehingga kebohongan itulah yang membuat kita, saudara, terjebak kepada perselisihan atau persoalan atau kita kehilangan damai sejahtera yang seharusnya kita tidak perlu kehilangan itu. Amin. Jadi kalau ada orang kok lapor ke saya, Pak, Bapak diomong gini, haleluya. Saya harus ngecek dulu dong. Saya tidak langsung percaya 100%. Bener enggak? Makanya di dalam perjanjian lama jangan pernah menjadi saksi dusta. Karena dusta yang dipercaya membuat dusta berikutnya dan bisa mendustai yang lain-lain. Jadi waspadai pikiran saudara karena semua kejatuhan, semua dosa ada hubungannya dengan kebohongan. Jaga pikiran saudara. Jadi semua yang baik, semua yang saya belajar, saya lagi meneliti semua yang terjadi dalam Filipi 4 ayat 8 saudara. Dalam bahasa Yunani 1 demi 1. Saya pelajari, waduh ternyata luar biasa dalam sekali. Yang dipakai what is true, kata true itu adalah aletes. Oposisinya bohong, oposisinya palsu, oposisinya hoax, oposisinya yang tidak realistis. Jadi kalau Anda percaya hoax, Anda percaya berita palsu, pengajaran palsu, Anda percaya sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya, Anda sudah kemakan kebohongan. Jangan dimasukkan. Yang Anda pikirkan apa yang benar. Jadi semua yang benar. Maka kalau ada berita yang masih diragukan, cek dulu kebenarannya. Kalau itu tidak benar, jangan dimasukkan. Anda yang paling bertanggung jawab untuk menutup atau membuka pintu, mengizinkan apa yang masuk, apa yang keluar. Garbage in, garbage out, ada istilahnya. Kalau yang Anda masukkan, yang gosip, yang fitnah, maka nanti yang keluar dari tempat sampah itu ya sampahnya. Kalau saudara masukkan kotoran-kotoran, nanti pemulung mengambil, yang diambil ya kotoran-kotoran istilahnya. Garbage in, garbage out. Apa yang masuk itulah yang keluar. Jadi waspadai pikiran saudara. What is true, apa yang benar, masukkan. Karena kebenaran apa yang benar yang datang dari Tuhan, itulah yang mendatangkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan penafsir mengatakan damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memerintah hidupmu. Itulah yang saya perlukan. Itulah yang membuat saudara tidur nyenyak. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Amin. Haleluya. Ayo, kalau saudara saya minta temukan satu kebohongan yang Anda anggap benar dan saudara menjadi korban sejak dari kecil, apa coba? Punya enggak? Yang sekarang masih berdampak dalam hidup saudara. Kebohongan yang Anda anggap benar. Kalau saya minta saudara mendaftarkan, ada enggak? Saudara? Saya yakin kalau kita mau jujur, ada banyak. Siapa yang kalau kejatuhan cicak masih, waduh sial nih. Nah, kan ada nasib sial. Nabrak kucing,
Waduh, sial ini. Dari mana saudara tahu? Pagi-pagi ada burung perenjak berkicau di depan rumah saudara, ya kan? Atau ada kelelawar masuk malam-malam, kelelawar masuk di rumah saudara. Kemudian saudara percaya, waduh nasib sial ini, ya kan? Bisa-bisa saya tidak laku kawin ini. Ya. Dari mana saudara tahu itu? Kebohongan yang sudah nyantol di situ, maka reaksinya cepat sekali. Karena dikatakan kebenaran yang sudah menyatu di dalam bawah sadar itu 2000 kali lebih cepat bereaksi dengan kebenaran yang baru saudara terima hari ini. Jadi semua yang sudah nyantol di dalam hati, kalau saudara tidak lepaskan, yang jadi korbannya adalah saudara. Anda tidak bisa menjadi maksimal, Anda tidak bisa menjadi seperti yang Tuhan mau karena Anda sudah percaya kepada apa yang dikatakan iblis. Dan tugasnya iblis sampai hari ini sama, membuat Anda tidak seperti Allah. Tugasnya iblis masih sama. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh iblis adalah meminimalkan potensi manusia dengan cara menipu. Ini yang dilakukan iblis kepada Adam dan Hawa. Oh, salah. Padahal Tuhan mengatakan, kamu diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Sudah jelas kita ini seperti Allah karena ini menurut gambar dan teladan Allah. Malah suruh makan. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi serupa dengan Allah. Kita diciptakan sudah serupa dengan Allah. Iblis mau memutar balikkan kebenaran ini untuk membuat Anda powerless. Akhirnya tidak bisa menjadi maksimal. Puji Tuhan, Yesus datang untuk mengembalikan itu, saudara. Yang hilang dipulihkan oleh Tuhan. Ingat perumpamaan penabur. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian burung datang memakan. Sama, hari ini iblis selalu mencuri kebenaran atau menyesatkan Anda supaya percaya kebohongan dan mengaburkan kebenaran supaya Anda tidak bisa menjadi maksimal. Karena satu kebenaran firman yang Anda hidupi dalam hati, Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Satu kebenaran. Satu kebenaran yang Anda yakini, Anda praktekkan setiap hari akan menjadi luar biasa dalam hidup saudara. Jangan pernah meremehkan siapa saudara. Karena Allah sudah bertaruh nyawa untuk memulihkan saudara. Supaya kemuliaan Tuhan kembali dalam hidup saudara. Jadi Anda yang meragukan dirimu sendiri, Anda sedang menyepelekan korban Kristus di kayu salib. Saudara tahu apa yang hilang pada waktu manusia jatuh dalam dosa? Dominion. Dominion itu yang hilang. Padahal untuk itulah kita dilahirkan oleh Tuhan. Supaya kita punya power, kita punya kuasa untuk kembali menjadi wakil Allah di dalam dunia. Puji Tuhan untuk Pantekosta. Pantekosta, kamu akan menerima kuasa sehingga dominion itu dikembalikan kepada kita. Sehingga kita bisa pergi kemana-mana memberitakan kabar kerajaan Allah. Mungkin lain kali saya khotbah ini. Tapi saya sayang sekali, saya agak khawatir dengan gereja aliran Pantekosta yang hanya mengejar bahasa rohnya tapi tidak menggunakan kuasanya. Saudara yang kita semua yang dari aliran Pantekosta, kalau sudah hari pencurahan Roh Kudus luar biasa ya kan. Kita berdoa puasa supaya dipenuhi roh. Setelah itu mau apa? Saya belajar lagi. Ternyata ada hubungannya antara pencurahan roh dengan dominion yang hilang. Roh itu dicurahkan supaya peran kita kembali seperti dulu. Maka tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa itu. Dunamos. Untuk apa? Kamu akan menerima dunamos supaya kamu menjadi martureo. Kamu menjadi saksi. Kuasa itu diberikan supaya kita menjadi saksi. Nah, kebenaran itu kadang-kadang disesatkan. Kita akhirnya menjadi orang yang mau tandanya, bahasa rohnya, kita lupa kuasanya. Jadi kita pakai istilah, kita hanya Pantekosta di bibir saja. Tapi kuasa kita hilang. Dan itu cara iblis menyesatkan kita juga. Akhirnya kita jadi bulan-bulanan. Orang Pantekosta, ibadahnya ramenya bukan main. Mana kuasanya? Mari kita kembali ke saudara. Makanya nanti sekali-sekali untuk SPPT kita undang orang seperti Simon Petrus untuk ngajar. Iya kan? Saudara kalau ketemu dia dan baca biografinya Anda akan kaget.
Dia SPPT aja enggak lulus. Dia enggak pernah sekolah Alkitab. Tapi dia dimuridkan dan langsung mengalami hal yang luar biasa. Saya heran waktu dia khotbah pertama kali. Bagaimana dia bisa mengutip ayat-ayat firman Tuhan dengan begitu lancar, begitu fasih. Pada selama ini dia untuk percaya bahwa Yesus mati dan bangkit aja dia enggak percaya. Dunamos, kuasa itu. Nah, itu kebenaran. Ketika Anda punya kebenaran dan hidup di dalam kebenaran, Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Maka masukkanlah kebenaran demi kebenaran, demi kebenaran, demi kebenaran. Amin. Saya percaya kebenaran, bukan kebetulan kita diizinkan oleh Tuhan memasuki masa-masa krisis dunia seperti ini. Bukan kebetulan. Istilahnya Tuhan kepada Esther, untuk waktu yang luar biasa. Mengapa Tuhan mengizinkan kita hidup di tengah-tengah COVID? Mengapa bukan nenek moyang kita? Mengapa kita diizinkan menghadapi krisis yang sebentar lagi akan ada krisis pangan di seluruh dunia? Mengapa? Karena Tuhan mau pakai kita. Ambil positifnya. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan karena semua yang terjadi menurut kebenaran tidak pernah lepas dari kontrolnya Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi sekarang Anda mau bahagia dengan COVID-19 atau Anda akan menderita, terserah pikiran saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap hari adalah harinya Tuhan dan setiap hari ada berkat Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kami mau menjadi maksimal karena kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu setiap hari kami melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu waktu kami meyakini, pikiran kami seperti magnet. Waktu kami meyakini hal-hal yang benar, maka semua yang benar akan datang. Waktu kami meyakini berkat-berkat Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan yang akan mengalir. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.